Alhamdulillah pagi ini kita mau ke Panganjaya dalam rangka panen jagung bersama para petani. Insya Allah semoga hasilnya bisa memenuhi target yang sudah mereka rencanakan dan bisa menutupi semua operasional yang sudah dikeluarkan, serta hasilnya nanti bisa memberikan kebutuhan pakan ternak bagi peternak insya Allah, karena jagung yang diproduksi ini insya Allah untuk pakan ternak, salah satunya adalah ayam petelur atau ayam pedaging. Oke. Ayo, assalamualaikum. Memimpin itu yang kita butuhkan itu kecerdasan itu nomor kesekian, tapi yang paling penting adalah rasa kebersamaan. Ini kan bisa ada tanaman perkebunan di antaranya, supaya kita satu kali, ya saya mau ngajarin orang tua saya di Panganjaya, saudara-saudara saya di Panganjaya mau lebih jago dari saya ini hanya ngeliat-ngeliat saja. Ayo semuanya, pergi dulu. Ayo, matur nuwun. Ayo semuanya. Kebetulan sebelum panen jagung ada musyawarah desa dalam rangka mendengar atau mengumpulkan aspirasi untuk membuat program kerja, program kegiatan di 2022. Nah, sekalian kita juga menyampaikan ada beberapa hal, saya sampaikan sama di forum bahwa dalam penyusunan musyawarah desa ini bagusnya melihat yang menjadi skala prioritas AP pusat, provinsi, kabupaten. Yang tidak menjadi skala prioritas yang baru ditangani oleh pemerintah desa. Ini Pak Camat, Pak Desa, ini Pak Camat. Sama-sama dua pemuda gagah di kecamatan lainnya. Masyarakat atas dengan Bapak Wakil Bupati melihat kondisi dan pelaksanaan kegiatan musyawarah desa di Desa Panganjaya untuk program anggaran tahun 2022. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mohon izin ini Pak Wakil, agenda pada hari ini ada dua agenda. Yang pertama itu adalah musyawarah desa, kemudian kedua adalah kami bersama masyarakat semua ini membahas terkait dengan menyongsong hari ulang tahun yang ke-50 tahun Desa Panganjaya. Jadi ulang tahun emas ini Pak. Ya, jarang sekali kita mendapati ulang tahun emas seperti ini. Jadi pastinya ada dua agenda. Kemudian setelah itu ada lagi agenda selanjutnya, yaitu kita akan panen raya. Berarti para netizen nanti tunggu, insya Allah kita rayakan dan kita ramaikan. Insya Allah kita hadir di sini lagi. Oke? Ayo, kita jalan. Waalaikumsalam. Salahnya nih bos. Weh, yang begitu Komda. Demi saya punya. Beliau ini teman asramaku. Kalau saya tidak salah, ayamnya Bapak Kos habis dia potong. Semua kangkung kita sudah paras. Kamu tahu ada pisang masih berdiri, tidak ada mie buahnya. Ini pula. Bagaimana kita mau lolos polisi? Baru kita turun dari mobil angkot, dia gondol bannya itu mobil angkot, langsung kita bilang, oh satilang ini. Mana mau lolos jadi polisi? Waduh. Dulu tahu lain, sekarang kalau ada boleh. Ke atas ini Pak Wakil, ini wilayah Pemendaki semua ini. Ini tidak kuasai. Ya, makanya ini kita harus berkolaborasi dengan BPTP supaya BPTP itu juga jangan mubasir ilmunya. Ya ini mungkin tugasnya teman-teman penyuluh. Kita buat demplot-demplot. Nanti mungkin itu parahin Oher untuk menyokong pengadaan bibit daerah. Jadi tidak usah kita datangkan bibit dari
Karena agroklimat tanah di sana tidak sama dengan agroklimat kita. Karena saya lihat sekarang banyak saudara-saudara kita ini petani tanpa pemahaman. Ini tugas teman-teman penyuluh. Di mana adanya penyuluh nanti nih? Nah, teman-teman penyuluh kita supaya satu persepsi. Jangan memberikan rekomendasi penggunaan pupuk. Minta maaf. Saya lihat ini masalahnya kita ini belum tuntas terkait dengan agroklimat tanah, keasaman, pH tanah ini. Petani langsung ujuk-ujuk gunakan ini. Makanya di Dinas di 2022 minimal penyuluh setiap BPP ada alat tes pH tanah. Nggak usah pakai yang pakai apa itu? Lakmus. Nggak usah. Pakai yang langsung tusuk saja. Digital. Karena istrinya beliau dengan Ibu Deborah dengan mamanya Ayu kemarin waktu saya masih di kabupaten, saya itu kenapa tanah sawahku ini nggak pernah naik hasil produksinya. Saya pupuk, malah semakin saya pupuk, malah tidak bagus hasilnya. Setelah mereka datang pakai kertas lakmus itu, lihat saya asat besinya tinggi. Nah, rekomendasi mereka apa? Kapuri. Saya kapuri, dan begitu saya kapuri, alhamdulillah pH-nya normal. Begitu saya mau minta naikkan batang dia supaya jangan patah, saya hantamkan SP3NA, bagus. Begitu mau buah, saya hantam lagi pupuk buah, alhamdulillah. Oleh karena itu saya hanya berharap teman-teman penyuluh ke depan dibantu supaya datang di sini, datang menyuluh, mereka sudah tahu pH tanah di titik koordinat ini sekian, maka yang harus dilakukan ini rekomendasinya, supaya masyarakat tidak ujuk-ujuk menggunakan pupuk serampangan. Itu saya bukan ahli, tapi saya sering pelaku pengalaman lagi. Rambutnya, tandanya ini baru dicukur. Ini sudah dicukur, Pak. Pirang. Saya pakai ukuran ini. Foto pertama di luar offline. Iya, oke. Biar dekat-dekat. Untuk sementara kalau saya apa yang diberikan itu diberdayakan dulu, dalam artian jagung ini kan kalau pasarannya memang seperti Gorontalo, dia petaninya sudah memang dia akan mencari pupuk sendiri. Untuk sementara untuk Sultra juga masih tergantung bantuan. Jadi nanti kami upayakan kalau perlu, malah kalau saya ada dana sharing saja kabupaten. Dalam artian kami benih, mumpung juga ada pewakil di sini yang menentukan kebijakan anggaran, ya tinggal disinkronkan saja. Harapan kita sebagai petani sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Hermanto. Ibaratnya kalau petani pemula mungkin betul kalau harus di awal dibantu dari awal sampai jadi. Tapi seiring dengan perjalanannya, karena ini kan kita ada bisnisnya. Kenapa saya bilang bisnisnya? Kalau kita menjual kan ada hasilnya. Masa mulai dari balita sampai dewasa sampai berkeluarga masih dibantu terus. Artinya yang harus kita berupaya ada kemandirian. Nah, harapannya itu yang kita mau dorong adalah terlahirnya mandiri. Nah, dengan harapan kalau semuanya kita berharap dari bantuan pemerintah, berarti kita jadinya berhenti suatu waktu. Nanti kalau bantuan sudah tidak ada, kita berhenti jadi petani. Kita mau hidupkan apa? Oleh karena itu mungkin yang terpenting adalah teman-teman penyuluh diidentifikasi yang petani-petani baru. Itu yang disampaikan oleh Kadis Provinsi, dalam hal ini OHER saya Pak Kabit. Nanti kita sharingkan. Petani-petani baru mungkin ini yang kita berikan stimulan sebagai perangsang dan mendorong mereka untuk bergiat di sektor pertanian itu sendiri. Tapi petani-petani yang sudah mapan, mungkin juga nanti di klaster seperti pupuk subsidi ini. Pupuk subsidi kan kita berharap suatu ketika pupuk ini tidak ada, masa harus kita bergantung dengan pupuk subsidi. Oleh karena itu saya berharap bahwa petani ya kita mulailah menjadikan sektor pertanian ini bukan menjadi hanya pekerjaan sampingan, tapi kita betul-betul menjadikan pekerjaan utama. Beda kalau petani menjadikan pekerjaan sampingan dengan orang yang menggeluti menjadi pekerjaan utama. Karena apa? Nah, mungkin ini yang mungkin sama-sama kita semua. Kalau kita memberikan bibit, betul-betul bibit yang sudah menjadi diuji di
di daerah ini, taruhlah seperti tadi saya katakan, agroklima tanahnya, pH-nya dan seterusnya itu betul-betul sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sini, sehingga jangan sampai, karena saya dengar tadi ada petani yang rugi gara-gara bibit yang salah pemberian di lokasi ini. Insya Allah nanti kita berkolaborasi seperti yang disampaikan oleh Dinas Provinsi. Petani yang baru, insya Allah nanti diidentifikasi saja penyuluh Pak Kadis, identifikasi, nanti kita hitung. Kalau luasannya 1037 hektar, berarti kita masih ada kekurangan 463 hektar. 463 hektar ini lumayan besar ini kalau kita semua potensi kita gerakan. Artinya saya hanya mau menyarankan, kita jadi petani itu jangan hanya tanam jagung, karena saya lihat jagung ini bisa kita sandingkan dengan tanaman nilam contoh. Kalau kita bisa mungkin ini teman-teman penyuluh supaya ada tambahan penghasilan lain. Saya lihat ini kan setelah panen begini, sebelum pelindung itu kan bisa ditanami nilam. Ini mungkin coba diuji coba di BPTP, kita uji kalau pas dia mau panen ditanami nilam supaya mengurangi ongkos, karena ongkos yang paling besar itu penutup. Jadi ditanam. Saya ini lagi menguji coba juga, insya Allah Pak Hermanto, kita sama-sama bertani. Artinya nggak usah malu jadi petani, karena Konawe Selatan ini hampir di angka 80% ini kita wilayah pertanian dalam arti luas. Karena kalau kita tinggalkan, kasihan nanti anak cucu kita. Bahkan nanti kita tidak tahu nanti bertani. Yang berikutnya juga mungkin ya jadwal tanam. Jadi kita ada mau libatkan Babin Kamtibmas, karena apa? Kita ini mungkin karena terlalu banyak dijajah oleh Belanda. Kita mungkin harus sedikit-sedikit harus ada pendekatan militer, ya didekat-dekati supaya apa? Supaya kalau sawah jangan ada yang rusak-rusak pematang. Yang berikutnya terkait dengan agroklima tanah, insya Allah 2022 kami sudah bersepakat dengan Pak Kadis untuk minimal setiap DPP ada satu alat untuk uji pH tanah. Nanti saya lagi menginisiasi dengan Pak Kadis minimal wilayah kita ini, mohon izin teman-teman penyuluh, ini sudah menjadi kebijakan pemerintah yang saya lagi gagas dengan Pak Kadis. Tolong semua areal kelompok, jangan lagi ada kelompoknya di area, kita boleh pendekatan area, jangan pendekatan wilayah. Jadi pendekatan area yang saya maksud begini, pendekatan hamparan. Jadi kalau hamparannya di Panganjaya, hamparannya di sini, entah dia orang Pamandati, orang dari Amerika, dia berada di hamparan sini, masukkan satu kelompok supaya gampang identifikasi masalahnya, identifikasi pemberian bantuan dan seterusnya. Jangan pendekatan wilayah, kecamatan atau desa. Nah, karena itu susah kita. Oleh karena itu saya berharap teman-teman penyuluh, mohon Pak Kadis, kita sering ketemu lah ini penyuluh. Nanti kapan dibuatkan jadwal kita ketemu. Nanti habis itu kita ketemu ke penyuluh, kita breakdown pertemuannya penyuluh dengan Gapoktan kelompok tani di BPP, supaya semua permasalahan kita bisa urai. Artinya permasalahan pupuk tadi juga disampaikan bahwa pupuk ini mungkin yang harus kita sosialisasikan. Saya sepakat dengan Pak Kadis bahwa pupuk ini tidak semuanya klaster yang menerima pupuk subsidi. Di atas sekian puluh hektar itu tidak usah orang terima pupuk subsidi. Makanya CPCL juga ini harus betul-betul berjalan. Yang kedua, teman-teman penyuluh, tolong Pak Kadis ini keterbatasannya dia sendiri. Menguasai 25 kecamatan, 336 desa, 15 kelurahan. Sangat pecah kepalanya ini kalau dia sendiri yang pikir. Saya berharap teman-teman penyuluh tolong dibantu Pak Kadis. Kalau ada namanya realokasi. Realokasi taruhlah pupuk Panganjaya kehabisan. Nanti siapa BPP-nya di sini? Mana Pak Nasrul? Pak Nasrul sudah pernah buat realokasi? Antar desa pernah. Jangan bilang pernah, saya cek nanti dan kalau kecamatan Pak, koordinasi kabupaten, kalau desa tidak pernah Pak. Tidak pernah. Tolong kalau ada kekurangan pupuk di desa Panganjaya, masih ada alokasi untuk kecamatan lainnya, buat realokasi. Desa yang tidak menggunakan pupuk, minta realokasi, minta sama Pak Kadis, dia tanda tangan supaya realokasi dari desa lain masuk ke Panganjaya kalau di sini yang kurang. Kalau itu kekurangan kecamatan lainnya secara keseluruhan kewenangannya beliau, laporkan. Nanti beliau yang realokasi dari kecamatan lain pindah sini. Jangan kalian kira wakil bupati tidak tahu yang masalah begitu. Ini bukan wakil bupati kaleng-kaleng, bro. Artinya masalah saya mengerti. Supaya kita mulai urai ini. Kasihan beliau, kakakku ini sudah putih rambutnya, saya sudah hilang putihnya. Ke petani, terima kasih banyak
atas partisipasi masyarakat Kecamatan lainnya, khususnya Desa Panganjaya yang sudah membantu program ketersediaan jagung sebagai pakan ternak kita. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada kebijakan Kementan, dalam hal ini Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, yang sudah menghentikan segala bentuk impor jagung. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan keberpihakan kita kepada petani. Karena dengan Pak Menteri tidak melakukan impor, kita sudah menyelamatkan petani kita. Karena kalau impor, saya yakin bahwa petani kita jauh dari harapan namanya kesejahteraan. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Pak Puang Keraeng Syahrul Yassin Limpo atas kebijakannya. Karena pahala Bapak insya Allah sebagai Menteri yang sudah berpihak kepada petani, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kebijakan ini harus kita dukung, dan kita tetap harus melakukan penanaman yang seluas-luasnya untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, Sulawesi Tenggara, dan Konawe Selatan terkhusus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak. Oke guys, ini saya sama-sama kakakku, Kadis Tanaman Pangan Kabupaten Konawe Selatan. Beliau gagah, insya Allah saking beliau pikirkan ini pertanian di Konawe Selatan sampai putihnya rambutnya putih semua, insya Allah. Karena beliau betul-betul konsen untuk petani. Insya Allah kita lagi memastikan ketahanan pangan, dalam hal ini ketersediaan jagung yang menjadi kebutuhan pakan ternak, terkhusus pakan ternak ayam broiler atau ayam motong dan ayam petelur. Penyedia Asia ya? Penyedia Asia. Oh iya. Mohon izin Bu Muli, ke depan kami berharap bahwa bibit yang diberikan ke petani betul-betul bibit yang sudah teruji secara iklim, bisa menyatu dengan iklim yang ada di Konawe Selatan. Karena saya dapat informasi tadi ada bibit jenis varian apa namanya? HJ21 itu hampir dibilang gagal. Yang gagal itu kan kalau HJ21 kan banyak varian penangkarnya, banyak penangkar. Ada yang HJ21 bikin merek saja, Pak. Jadi dia beli yang barang rusak, dia bikin di merek dagang. Nah, makanya begini Bu Muli, yang harus kita pastikan jangan sampai HJ21 ini memakai labelnya kita. Tolong dikomplain juga. Artinya begini, mungkin ini yang harus kita sosialisasikan sama masyarakat. Kasihan masyarakat. Saya sebagai pimpinan daerah merasa masyarakat ini kita jadikan kelinci percobaan. Janganlah kita jadikan kelinci percobaan hanya pendekatan proyeknya berlalu, masyarakatnya yang dapat kerugian. Karena apa? Masyarakat sudah habis waktunya, habis tenaganya, habis yang berikutnya habis biayanya, tidak hasil. Kan kasihan. Inilah yang membuat masyarakat menjadi apatis untuk bertani. Oleh karena itu kita sebagai pemangku kebijakan, Ibu sebagai penyalur, satu, kakinya Ibu tuh sudah di surganya Allah. Amin. Karena apa? Sudah membantu petani. Tapi satu di neraka. Karena apa? Kalau kita gagal, kita tidak bisa mengendos, tidak bisa menganu dengan masyarakat, tidak bisa mensejahterakan masyarakat, karena ulahnya kita menjual bibit hanya pendekatan proyek. Kasihan masyarakat. Betul. Oleh karena itu saya berharap, ya kasihan masyarakat. Ya, kita sama-sama punya kewajiban. Artinya kita mencari uang juga supaya berkah. Oke guys.